Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya Ustadz Zaki Mubarak nih. Alhamdulillah. Kita sekarang tanya-tanya kepada Ustadz Zaki. Kita kenal lebih jauh siapa sih Ustadz Zaki Mubarak nih, karena belakangan ini kita sering melihat beliau nih di sosial media, melihat di YouTube, melihat di salah satu stasiun televisi. Ustadz Zaki Mubarak nih siapa sih? Yuk sama-sama kita kenalan dengan beliau, Ustadz Zaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah baik Ustadz Zaki. Alamin. Gimana nih, udah lama nggak ketemu kita nih? Iya, alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi lagi, bisa ketemu langsung nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Zaki mungkin bisa kenalan dulu dengan teman-teman. Antum nih siapa sih? Belajar di mana? Kegiatannya apa ya, segala macamnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pemirsa UZM TV, pemirsa Zulkifli Marzuki TV yang berbahagia, alhamdulillah. Siang hari ini saya kedatangan sahabat saya, guru saya juga nih. Masya Allah. Dulu kita sama-sama satu alma mater di Darul Falam Gintung, Balaraja Tangerang ya. Alhamdulillah saya 6 tahun, beliau juga sama 6 tahun ya, dari biasa juga ya. Cuma saya dulu sempat ngabdi 1 tahun untuk ngajar di sana, beliau langsung kuliah. Jadi secara keilmuan banyakkan dia kuliahnya lama dia. Kembali. Insya Allah merendah. Alhamdulillah saya lulus dari Gintung itu tahun 2003 saya. 2003 2003 lulus, kemudian ngabdi 2004, setelah itu lanjut ke UIN. Rata-rata anak pesantren mah melanjutnya ke UIN. UIN ya, iya benar. Mau dari pesantren mana juga kayaknya mah ujung-ujungnya masuknya UIN ya. Bilangnya mau kuliah di Mesir, bilangnya mau kuliah di Yaman, di Yordan. Ujung-ujungnya di dakwah, fakultas dakwah UIN Syarifiyatullah. Ya, itu dakwah ya di UIN. Dakwah dulu ya. Alhamdulillah selesai kuliah di UIN itu tahun 2008, ngambil fakultas dakwah dan komunikasi, jurusan manajemen dakwah. Setelah itu 2008 lulus, sempat ngabdi ataupun sempat magang lah istilahnya di travel, nggak lama lah itu. Nah lamanya itu setelah lulus, benar-benar lulus, dunia ya berkecimpung di dunia perbankan sebesar. Oh, sempat masuk ke perbankan ya? Sempat di perbankan kurang lebih hampir lama juga itu saya. Kurang lebih hampir 9 tahun, ngomong 10 tahun lah. 10 tahun ya? Iya. Perbankan ya? 2008 sampai kurang lebih 2017 akhir lah itu. Nah, sekarang kegiatannya apa nih? Sekarang per 2017 itu saya bismillah Syekh ya. Kita sudah mulai hijrah. Ya, iya. Oke. Enggak, sebenarnya bukan hijrah juga, karena memang keadaan, karena memang background yang mengharuskan saya harus seperti ini saat ini, latar belakang di dakwah, latar belakang anak pesantren. Kayaknya ya sewajarnya lah, seeloknya kalau kita sudah waktunya untuk ngabdi di masyarakat saat ini sih. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah lebih aktif lagi di masyarakat, ngajar di beberapa majelis taklim, masjid, mushola. Kemudian juga sekarang alhamdulillah beberapa tahun belakangan juga sudah mulai fokus di biro perjalanan travel haji umroh. Oh, ada travel haji umroh juga. Alhamdulillah. Namanya apa tuh? Biar teman-teman nih yang ada. Saat ini saya di travel Aqobah Travel sebagai pembimbing atau mutawif haji dan umroh di sana. Kemudian di yayasan saya juga ada Yayasan Maslahul Muqarrabin. Saat ini saya tinggal di Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Pas nikah itu 2011 dari Jakarta, Kuningan kita tetanggaan saya. Iya, ini tetangga saya di Kuningan ya. Saya di Menteng Atas, beliau di Kuningan. Tanggal 2011 nikah, pindah ke Gunung Putri ini, ke Cicadas. Selanjutnya alhamdulillah ya mengembangkan dakwah di sini di Gunung Putri. Sampai saat ini alhamdulillah masih aktif di dunia dakwah di daerah sini di Gunung Putri, baik di ya daerah-daerah sekitar Bogor, Jakarta juga alhamdulillah masih ada rutinan kajian, khutbah Jumat, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja, alhamdulillah masih. Dan ya alhamdulillah saat ini juga ya kadang beberapa kali tampil di
televisi. Iya. Mohon doanya aja sih. Amin amin ya Allah. Nah ini sangat menarik nih. Tadi saya sempat mendengar beliau pernah bekerja di salah satu perbankan ya di Indonesia. Sebenarnya bukan salah satu sih saya. Beberapa perbankan. Oh udah, jadi udah pernah selain di bank itu udah pernah lagi. Sudah, alhamdulillah. Oh gitu. Oke. Jadi beliau nih karena dulu saya juga orang perbankan juga ya. Saya dulu di salah satu BUMN di bank di Indonesia. Cukup menarik nih. Saya mau tanya nih Ustaz nih. Setahu saya kan kalau perbankan itu kan lumayan lah ya, apalagi di akhir tahun itu kan ada bonus tahunan. Masya Allah. Bonusnya kan bisa ngalamin ya jadi. Bisa 5 kali atau 7 kali gaji itu kan lumayan ya. Alhamdulillah. Itu yang membuat antum tuh kok ninggalin dunia perbankan, padahal kan kita tahu nih di saat seperti ini kan dimana orang-orang bener-bener ya hedonnya itu bukan main gitu, pengen punya ini, pengen punya itu, kok tiba-tiba antum pengen keluar gitu, padahal udah ada enak di zona nyaman seperti itu, kok malah lari ke dunia dakwah ya. Tahu sendiri dah ya kalau dakwah dah ya, artinya ya paling kan kalau namanya dakwah kita kan nggak berharap dari persenan yang ataupun apa namanya jaza yang dari orang yang apa namanya yang kita dakwahkan gitu. Kenapa tuh kok alasannya tuh bisa keluar tuh? Jadi gini saya awal masuk perbankan itu pemirsa, saya tahun 2008. Kemudian saya masuk, alhamdulillah kita hampir sama nih, sama-sama di plat merah banknya. Oh sama di plat merah juga? Bank pertama plat merah, bank kedua plat merah, bank ketiga itu hampir setengah plat merah, setengah semi lah gitu ya. Iya benar. Nggak usah disebutin, namanya Bank Syariah Mandiri. Aja disebutin. Warna hijau ya? Iya. Merah masalah itu hijau. Betul. Karena saya dulu di Aksa Mandiri Syariahnya. Nah, kita sama-sama tahu mungkin ya, kerja di bank itu prestis. Betul. Wah, luar biasa, rapi, wangi, berdasi. Wah, yang perempuan pakai blazer. Wah, penampilan harus eye-catching. Wah, segala macam lah, harus bener-bener nice look lah ya. Enak dilihat gitu dah. Ya Allah, tapi ternyata benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghina laisa bikathratil amwal, walakin al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan berupa materi, banyaknya harta benda, bukan. Tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada dalam hati kita. Ketika hati kita ngerasa puas, ngerasa cukup, maka di situ adalah kekayaan hakiki. Nah, terjun di dunia perbankan ternyata tidak membuat saya 100% nyaman. Walaupun memang kita nggak bisa pungkirin yang tadi antum bilang, alhamdulillah setiap tahun mah kayaknya mah ada perhatian kayak begitu segala macamnya. Ya cuma perlahan karena memang tadi yang saya awal bilang background lah yang membawa saya seperti ini saat ini gitu ya, latar belakang. Nah, sehingga kayaknya kalau saya terus menerus ya hidup di dunia perbankan seperti ini, yang mohon maaf kita ada istilah namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Ikhtiyat itulah yang menjadi patokan hidup saya. Kehati-hatian ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, kerja di bank memang prestis, memang menyenangkan. Nah, tapi satu sisi lagi saya terkadang nih, kalau saya nih ya terkadang kerja di bank itu karena dulu sempat saya jadi frontliner gitu ya, saya CS teller ya. Punten ya, itu saya sholatnya suka telat mulu. Oh gitu. Kan kalau di bank mah kagak boleh barengan, nggak boleh tutup, sip-sipan ya, ganti-gantian. Betul. Jadi, waduh, saya teh hampir tiap hari sholat zuhur 2:30. Hampir tiap hari sholat asar bisa jam 5. Itu namanya sholat di awal waktu. Sholat zuhur di awal waktu asar. Iya benar. Waduh, ini kapan mau bener nih kalau kayak begini nih. Itu salah satunya tuh. Sementara saya tahu nih, ya Allah, sementara saya tahu hukum daripada itu semua gimana, sehingga bismillah lah kayaknya saya nih harus ikhtiar untuk dapat kerja yang lebih maisha saya, artinya kehidupan saya bisa lebih saya ngatur gitu loh. Nah, jadi bismillah lah ya, hasil istikharah, hasil doa, hasil minta doa restu sama orang tua. Tapi yang jelas istikharah itu luar biasa loh sih. Itu kalau memang kita punya masalah, memang ada pilihan yang memang kita masih ragu, kita masih takut, yakin deh, istikharah itu adalah jalan terbaik. Walaupun cara Allah memberikan hasil istikharah itu tidak harus melalui mimpi. Nah, cukup dulu saya
Nah, ini tentang masalah istikharah nih ya. Ini berhubung waktunya juga udah lumayan ini. Nah, mungkin nanti ini seru nih tentang masalah istikharah. Jadi kita itu memang setiap ingin melakukan sesuatu penting bagi kita untuk kita ngelapor dulu sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Nah, setelah ini mungkin nanti di channelnya Ustadz Zaki ya, di Udat MTV. Nah, nanti mungkin setelah ini kita akan membahas tentang masalah istikharah nih. Boleh jadi insya Allah. Jadi nanti karena memang durasi mungkin nanti lebih lamanya ini lebih fokus istikharahnya itu di channelnya Ustadz Zaki Mubarak tentang kenapa sih kok kita harus istikharah? Gimana sih cara istikharah yang baik sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa ya, lanjut setelah ini video ini selesai, lanjut di UZM TV channelnya Ustadz Zaki. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe, like, share. Nah, karena itu insya Allah semua itu adalah dakwah-dakwahnya Ustadz Zaki Mubarak yang insya Allah akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian Ustadz ya. Syukuran Ustadz. Oke, ntar kita lanjutkan lagi di channel Ustadz Zaki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.